seperti yang kita ketahui bersama itu, komunikasi itu berbicara tentang satu orang berbicara dengan orang lain. Contohnya Adi David berbicara dengan Adi Venesia, itu namanya komunikasi. Tapi harus ada hal yang dibahas, bukan saling berkata. Oke? Kita masuk dalam jenis komunikasi. Di sini ada 5 jenis komunikasi. Yang pertama itu downward communication. Yang pertama, downward communication itu yang kedua ada tentang upward. Yang ketiga ada tentang down and up. Yang keempat ada tentang horizontal. Yang terakhir diagonal. Dari kelima ini ada tidak yang kalian tahu dari salah satu ini? Dari kelima jenis komunikasi ada salah satu tidak yang kalian lihat? Komunikasi apa? Downward communication, upward communication, down and up communication, horizontal communication atau diagonal. Tidak tahu Kak. Oke, baik. Karena kalian belum belajar, jadi saya menjelaskan tentang yang satu-satu tentang 5 jenis komunikasi. Yang pertama itu downward communication. Teman-teman, downward communication ini berbicara tentang memberikan instruksi atau pengarahan. Contohnya begini, di sebuah kantor pasti ada yang namanya atasan dan bawah. Nah, atasan itu yang harus memberikan arahan atau instruksi kepada bawahnya apa yang harus dia lakukan. Contohnya begitu, atau kalau dalam kelas kita itu ketua kelas memberikan arahan atau instruksi kepada anggota kelasnya itu supaya melakukan apa yang sebenarnya ketua kelas itu mau atau memerintahkan. Itu yang dinamakan downward communication. Yang kedua teman-teman, upward. Upward ini berbicara tentang menyampaikan informasi, ide, gagasan, atau pendapat, atau keluhan. Ini biasanya dilakukan kalau di kantor itu dari bawahan ke atasan. Contohnya ke bawahan itu kalau ada keluhan begitu atau ada ide yang mau dia sampaikan tentang untuk perkembangan sebuah kantor, maka bawahan itu yang harus sampaikan dengan kepada atasannya sehingga terjadinya komunikasi yang baik. Yang ketiga tentang down and up. Ini berbicara tentang diskusi dan riset. Jadi kalau kita ada presentasi dalam kelas, nanti ada yang tanya jawab, itu yang namanya diskusi atau riset. Yang kelima, yang keempat, horizontal. Horizontal communication ini teman-teman dilakukan dalam suatu grup. Artinya sesama mahasiswa atau sesama anggota. Contohnya kan di dalam kelas kan ada ketua, tapi tidak dilibatkan ketuanya, hanya sesama anggota saja yang menyampaikan, yang berkomunikasi. Contoh kayak mau bahas sesuatu gitu, mereka bahas dulu, nanti baru disampaikan kepada ketua. Yang kelima tentang diagonal communication. Teman-teman, diagonal communication ini semua ikut terlibat dalam komunikasi. Kalau dalam kelas, contohnya dalam kelas itu ada yang mau dibentuk, namanya ada program atau kegiatan yang mau dilakukan, maka semua itu harus terlibat, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan bahkan sampai anggotanya semua harus terlibat komunikasi untuk membahas kegiatan yang mau dilakukan. Nah, sampai di sini teman-teman ada mau bertanya tentang ini atau ada mau sampaikan tambahan? Ya baik, jika tidak ada, kita masuk dalam hukum komunikasi yang juga bisa disebut sebagai hukum kehidupan. Di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama input. Pasti kalian sering dengar ketiga hal ini tentang input, proses, dan output. Yang pertama kita bahas tentang input. Teman-teman, input ini bagaimana kita sebagai mahasiswa atau nanti sebagai kita sebagai guru mengumpulkan data, informasi. Tapi untuk mengumpulkan data dan informasi teman-teman tidak bisa dilakukan ya seperti
hanya sekedar pergi saja kayak gitu. Tapi ini benar-benar kita harus jadi pendengar yang baik, sehingga setiap informasi yang kita kumpulkan, data yang kita kumpulkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang orang lain harapkan. Yang kedua tentang proses. Teman-teman, ketika kita sudah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, tentu ada yang namanya proses. Yaitu proses itu dilakukan dengan mengelola data dalam file atau dalam modul catatan, RPH, RPS. RPH itu rencana pembelajaran harian. Kalau RPS itu rencana pembelajaran. Yang ketiga dan terakhir itu tentang mengajar dan menjelaskan. Contohnya saya di sini itu mengajar apa yang sudah saya data yang sudah saya kumpulkan, informasi yang sudah saya kumpulkan dan yang sudah saya dengarkan, dan saya sudah mengelola data itu dan saya mengajar teman-teman kalian dan menjelaskan itu yang dinamakan output. Oke, demikian materi kita hari ini tentang jenis-jenis komunikasi. Terima kasih untuk partisipasi.